Ya, jadi pemeriksaan pencitraan itu prinsipnya memang sebenarnya ada banyak. Digunakan untuk melihat gambaran tubuh secara lebih detail. Nah, ada foto X-ray, ada CT scan. Nah, keduanya menggunakan sinar X. Kemudian ada USG yang menggunakan gelombang suara, dan yang terakhir ada MRI menggunakan gelombang magnet. Apakah memang modalitas atau pencitraan tersebut aman nih dok dilakukan pada anak? Halo Sobat Podcast IDAI, senang sekali saya Dr. Andina Nirmala, spesialis anak. Masih bersama dengan narasumber kita yaitu Dr. Naila Fadila, spesialis anak. Kita masih akan membahas mengenai topik yang sebelumnya sudah dibahas, yaitu apa saja pemeriksaan pencitraan pada trauma kepala pada anak. Nah, kita lanjutkan dari yang sebelumnya ya dok, mengenai sebenarnya apa saja sih dok pencitraan yang mungkin bisa dilakukan pada anak yang mengalami trauma kepala. Ya, jadi pemeriksaan pencitraan itu prinsipnya memang sebenarnya ada banyak. Digunakan untuk melihat gambaran tubuh secara lebih detail. Nah, ada foto X-ray, ada CT scan. Nah, keduanya menggunakan sinar X. Kemudian ada USG yang menggunakan gelombang suara, dan yang terakhir ada MRI menggunakan gelombang magnet. Nah, memang dalam guidelines itu biasanya disebutkan bahwa CT scan lah pemeriksaan pencitraan yang terpilih untuk melakukan evaluasi pada trauma kepala. Mengapa CT scan? Karena dia relatif aman, kemudian tersedia di mana-mana, dan dapat memberikan gambaran fraktur atau patah dari tulang tengkorak, kemudian bisa melihat gambaran perdarahan dengan baik, dan kita juga bisa melihat kelainan dari struktur otak tersebut. Nah, namun apabila CT scan tidak tersedia atau ada pilihan yang lain, memang bukan berarti tidak mungkin kita menggunakan pilihan pemeriksaan pencitraan yang lain. Pada USG kepala bisa dilakukan pada anak-anak yang ubun-ubun kepalanya masih terbuka. Karena dengan adanya ubun-ubun tersebut, dengan probe USG kita bisa menjadi celah atau jendela, kita melihat gambaran kepalanya seperti apa, apakah ada perdarahan atau tidak. Gitu. Namun memang ubun-ubun tersebut tergantung ya, pada anak 6 bulan ke atas saja walaupun memang masih terbuka, tapi sebenarnya ubun-ubunnya sudah mengecil sehingga agak sulit untuk kita melihat ke daerah-daerah yang lebih pinggir atau lebih dalam. Lalu pemeriksaan MRI juga sebenarnya bisa, namun MRI itu relatif lebih sulit ditemukan dibandingkan CT scan, tidak selalu tersedia di mana-mana, waktu tunggunya lebih lama, pemeriksaannya juga lebih lama. Dan dia biasanya membutuhkan sedasi karena pemeriksaan yang lebih lama tersebut, anak harus ditinggal di ruangan ruangan pemeriksaan dalam cukup waktu lama, sehingga biasanya memerlukan sedasi. Tapi bukan berarti tidak bisa. Namun pada beberapa guidelines memang acuannya adalah kita sekarang CT scan kepala. Baik, ternyata memang pencitraan. Nah, ini salah satu bentuk penunjang yang bisa digunakan pada anak dengan trauma untuk melihat komplikasinya ya dok, berupa perdarahan atau patah tulang kepala ya dok. Nah, berikutnya orang tua biasanya akan memastikan nih dok, apakah memang modalitas atau pencitraan tersebut aman nih dok dilakukan pada anak. Jadi seperti dikatakan tadi bahwa CT scan memang relatif aman. Dia bersifat tidak invasif ya, karena sebenarnya tidak ada jarum atau apa yang dimasukkan. Anak biasanya hanya dibaringkan di ruang pemeriksaan, kemudian ada sinar X-ray yang bekerja, kira-kira pemeriksaannya 10-20 menit. Nah, namun memang dia ada paparan radiasi karena dia menggunakan sinar X, sehingga tidak semua anak dengan trauma kepala terindikasi untuk dilakukan pemeriksaan CT scan tersebut, karena alasannya karena adanya paparan radiasi. Lalu bagaimana apabila kita terindikasi, apakah saya aman untuk melakukan pemeriksaan? Jadi setelah kita amati, memang kita penting untuk menilai bagaimana sih kelainannya atau perdarahan yang terjadi, apakah benar, apakah cocok dengan pemeriksaan fisis, dan gejala-gejala yang muncul apakah memang sesuai. Kita memang butuh konfirmasi. Tidak usah takut, pemeriksaan radiasi tersebut memang
kita akan usahakan diberikan seminimal mungkin. Sebenarnya jumlah dosis radiasi yang diberikan itu sama seperti yang kita terima dari paparan radiasi oleh lingkungan, itu kira-kira dalam beberapa bulan atau beberapa tahun. Jadi bukan berarti kita itu bebas radiasi. Dari lingkungan pun juga memberikan radiasi ke kita. Nah, pada saat CT scan kita akan mengusahakan bahwa radiasi yang diberikan itu seminimal mungkin. Dosis radiasinya itu disesuaikan semakin besar apabila lingkup pemeriksaannya besar. Makanya nanti akan diatur oleh radiografer juga supaya memang hanya daerah-daerah yang penting saja yang diperiksa sesuai dari permintaan dari tenaga medisnya, begitu. Baik. Kemudian dok, berikutnya setelah dilakukan nih dok, sebenarnya apa saja sih dok yang dilihat dari hasil pemeriksaan pencitraan tersebut? Yang dilihat adalah pasti pertama apakah adanya patah atau fraktur dari tulang tengkorak, apakah ada perdarahan, apakah adanya hal-hal lain yang berimpact terhadap perdarahan tersebut, misalkan adanya pergeseran dari organ-organ atau struktur di dalam otak, atau juga adanya bengkak. Nah, itu nanti semua dievaluasi. Kemudian ada nggak sih dok yang harus dipantau pada anak yang sudah melakukan pemeriksaan pencitraan? Jadi tadi dikatakan bahwa memang sebenarnya pemeriksaan pencitraan ini aman. Jadi setelah pemeriksaan tidak ada hal-hal khusus yang harus dipantau. Namun pada keadaan misalkan dia membutuhkan sedasi, berarti kan setelah itu dia harus dimasukkan ke ruang recovery room untuk dipantau kesadarannya, apakah sudah cukup baik untuk pulang, atau pada misalkan keadaan di mana nanti tenaga medisnya meminta pemeriksaan tambahan seperti pemberian kontras pada CT maupun MRI. Nah, nanti itu mesti dipantau apakah timbul alergi atau reaksi akibat pemberian kontras tersebut. Namun pada pemeriksaan yang standar itu tidak ada pemantauan yang khusus, anak bisa langsung berkegiatan seperti biasa, makan minum seperti biasa, gitu. Baik, tidak terasa nih dok, kita sudah sampai di penghujung acara. Mungkin dokter bisa memberikan take home message nih dok dari trauma kepala dan indikasi pemeriksaan pencitraan. Ya, jadi pemeriksaan pencitraan pada dasarnya adalah merupakan pemeriksaan penunjang yang mendukung diagnosis yang kita curigai dari pemeriksaan fisis dan juga anamnesis wawancara. Bagaimana mekanisme kejadian traumanya, bagaimana gejala yang timbul pada anak setelah terjadinya proses tersebut, dan bagaimana pemeriksaan fisis yang kita dapatkan. Nah, pemeriksaan pencitraan yang dipilih pada beberapa guidelines dalam hal ini dalam rekomendasi trauma kepala adalah CT scan kepala. Mengapa? Karena pemeriksaan CT scan kepala relatif aman, kemudian relatif mudah didapat, dan dia dapat melihat dengan jelas adanya perdarahan maupun adanya fraktur atau patah dari tulang tengkorak. Selain untuk melihat struktur atau kelainan dari otak. Kemudian tidak semua anak dengan trauma kepala harus dilakukan pemeriksaan pencitraan berupa CT scan kepala. Mengapa? Karena walaupun dia relatif aman, tapi sebenarnya dia menggunakan sinar X, jadi tetap ada paparan radiasi. Jadi kita harus mempertimbangkan risk and benefit pemeriksaan tersebut pada anak ini. Namun pada indikasi-indikasi seperti penurunan kesadaran maupun adanya fraktur, kita curigai ada fraktur atau patah dari tulang tengkorak dan basis krani, pemeriksaan ini terindikasi kuat. Itu saja sih dokter. Baik, terima kasih banyak dokter Nela Fadila. Ini sudah jelas ya pada sobat podcast IDAI apa sih itu trauma kepala, lalu apa saja pilihan pencitraan yang dapat dilakukan untuk menunjang diagnosis serta nantinya akan mempengaruhi terapi yang akan dilakukan oleh sobat podcast IDAI. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Dr. Nela Fadila atas waktu dan ilmu yang sudah diberikan. Nah, sampai jumpa juga pada Sobat Podcast IDAI di topik-topik berikutnya. Tentu saja kita akan menyajikan topik yang terhangat dan informasi terakurat dari narasumber yang tidak perlu diragukan lagi kredibilitasnya. Jangan lupa untuk like, share akun YouTube IDAI_TV. Dengarkan juga podcast ini di akun Spotify IDAI Podcast. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.